Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang sarana dan prasarana olahraga. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurul Aiza dengan nomor NIM 06061282025032. Di sini saya dari kelas Indralaya. Baik, untuk materi yang pertama tentang hakikat, prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana olahraga. Hakikat sarana dan prasarana, menurut Agus S. Suryoboto, sarana adalah segala sesuatu yang diperlakukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang mudah dibawa dan dapat dipindahkan oleh pelakunya atau siswa. Lalu, menurut Agus S. Suryoboto, prasarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang mudah dipindahkan tapi berat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sarana adalah alat yang bisa dipindahkan, sedangkan prasarana adalah alat yang tidak bisa dipindahkan. Lalu, prinsip-prinsip sarana dan prasarana olahraga. Ada 5, yaitu yang pertama, ada prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan juga harga yang murah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Lalu, fungsi sarana dan prasarana saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa, karena siswa bersikap, berpikir, dan bergerak. Dalam hal ini, dengan adanya sarana dan prasarana dapat lebih memotivasi siswa dalam berpikir, bersikap, dan melakukan aktivitas jasmaninya. Lalu fungsi yang kedua yaitu gerakan dapat lebih mudah dan juga bisa jadi lebih sulit. Maka dengan adanya sarana dan prasarana dapat memudahkan gerakan yang sulit. Contohnya guling lenting. Guling lenting ini lebih mudah dibantu dengan peti lompat dibandingkan tanpa menggunakan peti lompat. Lalu fungsi yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran, terutama pada pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menarik perhatian siswa, karena dengan adanya sarana dan prasarana bisa membuat siswa tertarik akan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran dan implementasi sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran. Peran sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan, maka sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan. Sehingga setiap materi pelajaran baik itu secara teori maupun tidak, tetap menggunakan peralatan yang dapat diperagakan baik dalam bentuk visual maupun audio, dan peralatan juga bisa berupa dalam bentuk gambar maupun foto. Karena pada hakikatnya sarana dan prasarana olahraga ini sangat penting pada saat proses pembelajaran, terutama pada proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Selain itu, pendidikan jasmani dan kesehatan juga dapat dikembangkan dalam pendidikan yang formal dan juga non-formal, sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana dalam bentuk media pendidikan sangat ideal dan penting.
Dalam pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar, masih diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan. Dalam hal ini, kemampuan fisik atau kebugaran jasmani secara keseluruhan, sehingga diharapkan interaksi yang terjadi antara pendidik dan juga peserta didik akan terkait dengan penerapan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya itu implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama pada jenjang SD. Yang pertama yaitu melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus kepada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang peserta didik, sarana dan prasarana. Yang ketiga, melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas penyelenggaraan sarana dan prasarana khusus sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana dan prasarana khusus sekolah dasar. Selanjutnya yaitu implementasi pemanfaatan sarana prasarana pada jenjang SMP, yaitu terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Yang dimana yang pertama yaitu perencanaan terdiri dari kegiatan penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, dan menyusun rencana pengadaan. Yang kedua yaitu pengadaan terdiri dari pembelian, penerimaan, hadiah, penyewaan, pinjaman, dan rekondisi. Yang ketiga, pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, menyusun daftar pemeliharaan, menentukan jadwal pemeliharaan secara rutin dan berkala, serta evaluasi pemeliharaan. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, melaporkan hasil pengawasan kepada kepala sekolah. Penyusunan laporan pengawasan dan pelaporan setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali. Lalu yaitu implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMA. Yang pertama, dalam penetapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau ingin dibeli. Lalu yang kedua, dalam penetapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah mencatat sarana dan prasarana pendidikan di dalam buku inventaris dan buku golongan. Pencatatan inventaris dilaksanakan setiap 1 tahun setelah 1 tahun sekali dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu dalam penerapan penghapusan sarana prasarana pendidikan setiap 8 tahun atau 10 tahun sekolah melakukan penghapusan apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab lagi maupun diservis lagi. Penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar. Yang keempat yaitu dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, melihat dulu fungsi dan kebutuhan uang yang ingin dibeli untuk pembelian barang. Setelah itu mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya yang jelas. Dan ada yang terakhir yaitu tentang dalam penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah melakukan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus ataupun setiap hari. Sarana dan prasarana pendidikan mengalami kerusakan dilakukan rehab atau perbaikan terlebih dahulu sebelum dibuang atau bahkan diganti dengan yang baru. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang sarana dan prasarana olahraga. Yang pertama tadi ada tentang hakikat, prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana olahraga. Dan yang kedua tadi ada tentang peran dan implementasi sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran Penjaskes. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.